nyo singoh Pura Jumalan. Buronyo harus diproses langsung oleh wali kota. Singoh kapres Kasinggah Munyo hana informasi dari Abi Wahid dengan Tengkudin tentang Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pernyataan kedua. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa inna laka la ajran ghairu mamnun." Tenang. Duduk aja. Nah, Singoh benar keputusan dari para wali kota. Nah, lepaknya dia dimulai siap. Nah, Pak Kasdam, Pak Daniel dengan Pekahama. Urung nomor 2 di Aceh, Pak Daniel. Pak Kasdam saja. Wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Pernyataan yang kedua, Nabi SAW sebutkan, sungguhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Ustadz Firanda Andirja. Siapa yang tidak kenal dengan beliau? Beliau adalah salah seorang ustadz yang terkenal di Indonesia ini, Ustadz Salafi, yang juga tidak luput dari pengusiran, teman-teman. Pernah diusir di Aceh dulu, teman-teman. Sama halnya dengan ustadz-ustadz lain, seperti Ustadz Khalid Basalamah juga pernah diusir. Seperti Ustadz Syafiq Riza Basalamah, kajiannya juga pernah dibubarkan oleh orang-orang yang belum memahami dakwah sunnah ini, sahabatku semua. Namun teman-teman, ternyata ada satu kesalahan dari Ustadz Firanda yang baru saja dia ketahui, teman-teman. Tapi ketika dia agama dikhianati, ketika ulamanya dizalimi, Tanyo siap darah, sepakat. Ini adalah momen ketika Ustadz Firanda Andirja diusir, kajiannya dibubarkan oleh jemaah ataupun dari masyarakat yang belum paham tentang dakwah sunnah ini, teman-teman. Dari kelompok Aswaja yang mengatasnamakan diri mereka sebagai ahli sunnah wal jemaah. Ini terjadi di Aceh, sahabatku semua. Dan Allah membela Nabi SAW dengan menurunkan ayat ini. Kata Allah, "Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun." Kau bukan orang gila, wahai Muhammad SAW. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pernyataan kedua. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa inna laka la ajran ghairu mamnun." Tenang. Duduk aja. Dan inilah adabnya Ustadz Firanda, teman-teman. Ustadz Firanda tetap tenang dan berusaha menenangkan jemaahnya yang hampir saja terbawa emosi, berdiri untuk menghadapi orang-orang Aswaja yang ingin membubarkan kajian Ustadz Firanda. Ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau berada di atas perangai yang agung. Lanjut aja. Lagi rame. Oke. Pada kesempatan kali ini, sahabatku semua, kita akan menyaksikan cuplikan video ceramahnya Ustadz Firanda, yang mana ada yang menarik, teman-teman. Pengakuan dari Ustadz Firanda Andirja sendiri, teman-teman, yang menyatakan bahwa ternyata ada kesalahan yang selama ini yang baru saja dipahami oleh Ustadz Firanda sendiri, teman-teman. Oke, langsung saja kita simak, teman-teman. Namun sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan diklik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Nasihat ya. Ini nasihat yang saya rasa saya telah salah dalam waktu yang cukup lama. Kesalahan tersebut adalah kita menasihati saudara kita yang keliru, terjerumus dalam bid'ah atau terjerumus dalam syirik atau terjerumus dalam kemaksiatan, tapi tanpa ada rasa kasih sayang. Tanpa ada rasa kasih sayang. Kalau kita lihat bagaimana praktek para nabi dan praktek Nabi SAW, mereka ketika menasihati mereka dengan penuh kasih sayang. Seperti perkataan para nabi, "Inni lakum nasihun amin." Sungguhnya aku pemberi nasihat. Apa nasihat? Makna apa makna nasihat?
itu ingin kebaikan kepada yang dinasihati. Sehingga menasihati dengan penuh kasih sayang, bukan dengan permusuhan dan dendam, tidak, tapi menasihati dengan penuh kasih sayang. Wa ana lakum nasihun amin. Dan aku adalah pemberi nasihat khusus buat kalian. Lihatlah Nabi SAW dalam banyak ayat, Rasulullah SAW sedih ketika orang-orang kafir tidak beriman. Sebetulnya ini adalah nasihat untuk kita semua, sahabatku semua. Termasuk untuk diri saya pribadi. Kita untuk membantah ahlul bid'ah, bukan dengan cara-cara yang tidak dibenarkan, dengan kebencian, dengan dendam. Tidak seperti itu, sahabatku semua. Kita menyampaikan sunnah ini harus dengan cara sunnah juga, dengan rasa kasihan kepada mereka, karena mereka tidak tahu melakukan amal-amalan bid'ah ini, karena mereka ketidaktahuan mereka sendiri, sahabatku semua. Mereka anggap ini adalah perbuatan baik, padahal itu bukanlah sunnah dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nah, yang jadi tantangannya teman-teman, ketika kita menasihati mereka, seringkali kita mendapatkan ejekan, dalam tanda kutip, ejekan dari mereka, oleh orang-orang yang kita nasihati, baik itu ahlul bid'ah maupun orang-orang pelaku maksiat. Mereka menyatakan kepada kita adalah sok suci. Jangan merasa sok suci. Sering kali kita mendengarkan seperti itu, sahabatku semua. Ustadz, teman-teman di kampus sering nge-share maksiat di grup WhatsApp atau secara personal. Sering anak nasihatkan, malah dikucilkan dan dibilang sok suci. Sebaiknya saya terus nasihati atau tinggalkan karena takut terwarnai. Kalau nasihati nggak dengar, left aja. Kalau dia bilang sok suci, bilang sok kotor kamu bilang. Kamu sok malaikat dan kamu sok setan bilang. Enggak, jangan begitu, ini bercanda aja. Antum bilang baik-baik. Bilang baik-baik. Bilang sok suci. Dulu kaum Nabi Lut mencela Nabi Lut. Tatkala Nabi Lut dan keluarganya tidak mau melakukan praktek homoseksual atau lesbian, maka mereka mengatakan innahum unasun yatatahharun. Kata mereka itu orang-orang sok suci. Itu sudah ada sejak dulu. Orang apa sok suci. Kita pun kalau nggak suci, kita bukan mendukung. Taruhlah saya bermaksiat sama dengan maksiatmu, tapi saya tidak terang-terangan seperti saya punya rasa malu. Saya punya rasa malu. Saya terang-terangan nyebar maksiat di antara, ini nggak punya malu seperti itu. Tegur. Dalam berdakwah ataupun menasihati orang lain, teman-teman, kita harus sabar. Kita harus banyak mencontoh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Walaupun teman-teman kita menyampaikan kebaikan, menyampaikan sunnah, seringkali kita dicemoohkan oleh orang-orang yang mendengarkannya. Sering kita dikatakan sok suci, sering kita dikatakan wahabi. Itu belum seberapa, teman-teman. Belum seberapa jika dibandingkan dengan para ustadz-ustadz kita. Seperti Ustadz Firanda, Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Sampai dibubarkan kajiannya, teman-teman. Diusir. Dan itu juga belum seberapa jika dibandingkan dengan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi kita sampai dikatakan gila, sampai dilempar batu, dilempar kotoran. Tapi teman-teman, Nabi kita tidak pernah marah. Tidak pernah marah. Nabi kita tetap berdakwah, tetap sabar dalam menyampaikan dakwahnya kepada umat. Kenapa? Karena mereka belum tahu apa yang mereka lakukan, teman-teman. Maka sebagai seorang da'i atau sebagai siapapun, teman-teman, ketika kita berdakwah, ketika kita menasihati orang lain, maka contohlah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Termasuk saya sendiri, teman-teman. Ketika saya membuat video-video dakwah ataupun video-video kritikan kepada orang-orang yang saya kritik, seringkali, teman-teman, para muhibin mereka menghujat saya di kolom komentarnya. Bahkan ada juga para YouTuber-YouTuber lain yang mendukung orang-orang yang saya kritik, teman-teman, menghujat balik saya. Tapi itu tidak masalah, teman-teman. Kita berdakwah ini bukan mengharapkan bagaimana pandangan manusia kepada kita, bukan. Tetapi yang kita pikirkan, teman-teman, bagaimana harusnya kita berdakwah dengan ikhlas, mencontoh Nabi kita. Jangan kita menyampaikan dakwah sunnah ini dengan cara-cara yang tidak baik. Namanya kita menyampaikan sunnah, tetapi dengan cara yang tidak baik, itu juga tidak benar, teman-teman. Sampaikanlah sunnah dengan cara sunnah dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Oke, baiklah sahabatku semua. Cukup sekian dulu video kita pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, termasuk untuk diri saya pribadi. Semoga teman-teman semua tetap sabar dalam berdakwah dan dalam menasihati, teman-teman. Contohlah apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Firanda tadi. Ketika kita berdakwah, menasihati orang-orang ahli maksiat ataupun ahlul bid'ah,
maka harus dengan kesabaran, teman-teman. Jangan dengan kebencian. Jangan mentang-mentang kita sering mengkritik, tapi kita mengkritik dengan kebencian, dengan dendam. Tidak, teman-teman. Mereka adalah saudara-saudara kita sendiri, teman-teman, yang belum paham, yang belum mengenal sunnah. Saya Rizky Mesa Putra. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.